Halo, perkenalkan nama saya Ruth Devi Elisa Putri dengan nomor induk mahasiswa 25102406243 dengan tugas proyek lapangan, video dokumentasi praktek mengajar, implementasi teknologi berbantuan Artificial Intelligence atau AI dalam pembelajaran di kelas. Pada mata kuliah Manajemen Teknologi Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Riau. Ya, silakan disiapkan. Attention everyone. Greet the teacher. Good morning, teacher. Good morning all. Before we study, let's pray. Finish pray. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nggak tahu ya? Baik, dahsyat, luar biasa, hebat. Bisa seperti itu? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, dahsyat, luar biasa, hebat. Oke, ini udah kebetulan terlihat gambarnya ya. Coba semuanya perhatikan ke depan. Jadi, hari ini kita akan belajar IPAS ya. IPAS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu mampu mengetahui bagian-bagian Mata. Kemudian mampu menentukan fungsi bagian-bagian Mata. Kemudian yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi bagian-bagian mata. Fatar, coba perhatikan sini Fatar. Oke, ini panca indera. Panca indera kita ada berapa? Apa saja? Mata, hidung, telinga, lidah. Oke, coba si Maulana, apa saja panca indera kita Maulana? Oke, coba kita dengarkan ya. Apa saja? Apa saja? Lidah, Terus? kulit, mata, sama hidung. Oke, bagus. Mantap, berikan tepuk tangan untuk Maulana. Jadi, apa sebenarnya arti panca indera ya? Tadi kan udah disebutkan, panca indera ada hidung, telinga, mata, kulit, lidah. Nah, coba sama-sama kita baca apa itu panca indera. 1, 2, 3, ya. Panca indera adalah alat indera yang dimiliki manusia untuk menerima rangsangan dari luar. Iya. Dengan panca indera kita bisa melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan sesuatu. Iya. Apapun rangsangan dari luar itu bisa kita rasakan karena kita memiliki namanya panca indera. Kita bisa melihat, mendengar, meraba, mencium, bahkan merasakan sesuatu itu karena kita punya panca indera. Bersyukur punya panca indera? Iya, syukuri panca indera yang ada pada kamu. Namun hari ini kita panca inderanya khusus mempelajari tentang bagian-bagian mata. Mata untuk apa mata? Untuk melihat. Sekarang coba lihat, ini ada bagian-bagian mata. Yang pertama ada mantap. Lalu otot mata. Otot mata itu untuk apa ya? Untuk menggerakkan bola mata kita. Kemudian kornea itu yang mana kornea? Kornea itu adalah lapisan yang paling luar di matanya. Coba pandang dulu mata temannya. Pandang lihat. Lapisan yang pertama itu disebut kornea. Kemudian iris. Iris itu coba lihat yang di tengah-tengah matanya. Di tengah-tengah setelah itu kan ada titik hitam tuh. Yang di tengah-tengah itu namanya pupil. Tapi bagian hitam yang ada
yang lebih besar itu disebut dengan iris. Iris, nanti iris itu akan membesar, mengecil. Ya, kemudian ada lensa. Lensa itu apa? Untuk memfokuskan benda. Bayangan bendanya apa? Kemudian retina. Ayo. Retina meneruskan cahaya. Oke, kalau saraf? Iya, meneruskan rangsangan kotak. Yang paling penting itu dari semua ini sebenarnya semuanya sangat penting. Ya, semuanya sangat penting dan itulah proses kerjanya mata sampai kita bisa melihat, oh ini ada si boy sedang bermain, ibu bisa lihat. Ya, kan? Kemudian ada yang sedang megang rambutnya. Nah, itu proses kerja ini semua nih bagian-bagian ini. Nah, untuk supaya lebih paham apa fungsi dari bagian-bagian mata. Oh ya, ada gambar ini. Masih ingat yang bagian pertama tadi apa? Otot mata. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Retina. Yang ketujuh? Mantap, cepat kali hafalnya ya. Sudah hafal dari tadi? Oke, bagus. Jadi supaya lebih paham fungsi-fungsi dari mata kita, kita akan bernyanyi. Masih ingat lagu Potong Bebek Angsa? Masih. Bisa kita nyanyikan? Oke. Harus semangat menyanyikannya ya. Oke ya. Ayolah semua belajar bersama. Bagian-bagian dari mata kita, satu kornea, kedua iris, ketiga pupil dan keempat lensa, lima retina, keenam syaraf, ketujuh itu ada otot mata. Kornea terima teruskan cahaya, iris mengatur pupil tempat masuk, lensa memfokuskan, retina membentuk bayangan benda, saraf teruskan rancangan ke otak, otot gerakkan bola mata kita. Sudah hafal lagunya? Sudah hafal? Coba ibu tanya, apa fungsi kornea? Apa fungsi iris? Apa fungsi pupil? Apa fungsi lensa? Apa fungsi retina? Apa fungsi saraf? Apa fungsi otot? Oke, coba siapa yang tadi fokus bernyanyi? Oke, kita cari dulu ya. Naura. Oke. Apa saja bagian-bagian mata tadi, Naura? Bagian-bagian mata. Kornea, Terus. iris, Terus. pupil, Terus. lensa, Terus. retina, Terus. saraf, Terus. otot. Iya, berikan tepuk tangan untuk Naura. Oke, Ibu Acak. Oke. Si Fatar, tadi Fatar main. Apa fungsi otot? Jangan nengok. Tenot. Ayo, apa nak? Apa fungsi otot mata? Gerakkan bola mata kita. Iya, menggerakkan bola mata kita. Apa fungsi kornea? Jangan nengok. Terima teruskan cahaya. Bagus. Apa fungsi dari lensa? Memfokuskan Memfokuskan apa? cahaya. Memfokuskan cahaya atau bayangan benda. Kemudian apa fungsi dari pupil? Tempat masuk. Tempat masuknya cahaya. Apa fungsi iris? Mengatur Mengatur
Teruskan cahaya. Besarnya Cahaya. cahaya. Oke, mantap. Hijati diulangi lagi. Apa saja bagian-bagian mata yang kamu tahu, Hijati? Iris. Iris. Apalagi? Apalagi? Kornea. Mantap. Nggak apa-apa walaupun tahu dua ya. Oke, apa saja yang kamu tahu bagian-bagian mata? Kornea. Iris. Retina, pupil, lensa, saraf, otot mata. Oke, bagus. Nah, coba kita tanpa musik ya. Tanpa musik kita menyanyikan kembali lagu Potong Bebek Angsa dengan lirik fungsi dari bagian-bagian mata. Coba ya. 1, 2, 3, ya. Ayolah semua belajar bersama bagian-bagian dari mata kita. 1 kornea, kedua iris, ketiga pupil dan keempat lensa, 5 retina, keenam saraf, ketujuh itu ada otot mata. Kornea terima teruskan cahaya, si iris mengatur besarnya cahaya, pupil cepat masuk, lensa memfokuskan, retina membantu bayangan benda, saraf teruskan rangsangan ke otak, otot gerakkan bola mata kita. Oke, mantap. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang kita akan main game. Siapa yang suka main game? Suka semua? Oke, Ibu pindahkan dulu kameranya ya. Gamenya namanya Blue Cat. Apa nama gamenya? Blue Cat ya. Oke. Sekarang Ibu buka dulu gamenya. Oke, sekarang perhatikan. Kita main yang racing aja dulu ya. Yang racing, kelompok siapa yang paling cepat? Ya, kelompok siapa yang paling cepat? Ya, internetnya hilang. Oke, kita tunggu supaya internetnya bisa. Ya, itu nama apa, Ibu? Oke, Ibu sudah siapkan ada 10 pertanyaan di game ini. Dan tujuannya adalah supaya kamu memahami apa fungsi dari bagian-bagian mata tadi. Nanti Ibu akan tes kelompok mana yang bisa menjawab dan mana yang terbaik. Ya. Oke. Kita pilih yang racing. Oke. Masih ingat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kita buat 10 saja pertanyaannya. Lalu, oke, siap-siap, siap-siap. Siap-siap, masukkan ID-nya. Siap-siap memasukkan ID. Oke. Ayo ID-nya 550070. Oke. Nanti kita lihat siapa yang bisa memenangkan game ini. Oke, silakan dibuat nama kelompoknya. Ya, oke, kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 1, 3, 2, 6, dan 5. Sudah masuk semua. Oke.
Sudah masuk semua? Silakan dipilih. Apa yang mau kamu gunakan? Keluar? Enggak keluar. Tidak, udah dipilih. Apa yang kalian sukain? Oke, sudah dipilih. Oke, mantap. Sudah ready. Ini sudah dipilih? Sudah. Sudah, mantap. Sudah. Kelompok 2 sudah aman? Aman. Kelompok 1 aman? Udah kita bisa start? Oke, are you ready? Kurang semangat. Tepuk semangat. Oke. 3, 2, 1, start. Ready, set, go. Silakan. Ayo bekerja sama, jangan kerja sendiri. Kerja sama. Oke, kita perhatikan siapakah pemenangnya. Ini dia. Oke, kelompok 1 mendahului dengan kelompok 4. Kita lihat. Wow, mantap, terus dilanjutkan. Kelompok 3 kita lihat. Ayo kelompok 3. Kak salah, lanjutkan. Press. Oke. Lanjut, kelompok 1 sudah mendahului. Oke. Ayo. Ya, kenapa? Lanjut ya, pilih lawannya. Lawan pilih aja yang mana, kelompok manapun. Lanjut. Terus. Oke. Lanjut. Ayo, kelompok 2 dan kelompok 1. Di bawah ini, wis mantap, benar. Lapisan mata yang paling luar adalah apa yang paling luar? Pilih kelompok mana yang mau kalian lawan, pilih terus. Aduh, frozen, lanjut, klik frozennya. Oke. Ayo, sudah ada yang mau 10 itu. Yeay! Kelompok siapa yang dapat juara 1? Yeay, kelompok 5. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Mantap. Kita lanjutkan ke game yang kedua. Kita memancing. Oke, ya silakan dikembalikan. Nanti apa? Ya, yang badai boleh. Kita yang mau mancing ya. Kembalikan di awal. Kembalikan supaya ke bagian yang ID tadi. Ya. Sudah? Sudah bisa dimulai? Sabar, Bu. Ya. Oke, ini hanya 3 menit saja. Udah? Udah kembali ke join? Apa nak? Gak mau? Mau? Oke. Diklik dulu di sini. Nah, baru dihapus. Udah dihapus ID yang pertama? Udah siap? Siap kita memancing? Oke. Siap. Sabar ya. Kita tunggu ID-nya. Oke, jangan mau kalah. Tadi kelompok berapa tadi yang menang? Kelompok 5. Sekarang jangan mau kalah yang lain. Udah kumpul semua?
Oh, internetnya ya nggak bagus ya. Ulang lagi nak, ulang lagi. Kelompok 1 ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Udah, lanjut. Lanjut, iya nggak apa-apa, dia coretnya nggak apa-apa. Ya, dihapus dulu. Oke, hapus. Oke, silakan. Oke, sudah ready? Kelompok berapa yang belum? 1, 2, kelompok 2, 3, 4-nya mana 4-nya? Oke. Ya. Oke, silakan masukkan namanya. Oke, ayo kelompok 4. Cepat kelompok 4, diatur. Hah? Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Oke, kelompok 3 sudah ready? Oke, are you ready? Siap memancing? Siap. Oke. Start. Kita skip dulu. Oke, waktunya hanya 3 menit. Jadi harus cepat-cepat. Action. Klik. Yes. Ya nggak kok. Nggak apa-apa. Ingat tadi, apa tadi tuh? Oke, bagus. Bagus. Next. Ayo, nak. Ayo, itu kelompok 1. Kelompok berapa itu yang nggak ada namanya? Oh, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Nggak apa-apa. Ayo, nomor 5. Oke, korek. Ayo, Boy, bantu, Boy. Sama-sama, Boy. Boy, ayo, Boy. Nggak nyerah. Mantap. Kelompok 5 lagi. Apakah kelompok 5 lagi yang akan memenangkan? Ayo, udah ditinggali kelompok 2, kelompok 6 lagi. Ayo. Oh, finish. Ayo, waktunya tinggal 42 detik lagi. Ayo kerjasama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Korek. Bagian mata yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda terdapat pada nomor membentuk bayangan benda. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Pemenangnya adalah kelompok 6. Kemudian yang kedua adalah kelompok 5. Yang ketiga adalah kelompok 2. Mana kelompok 6? Say halo kelompok 6. 5. Say halo. 6. 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 6
Berikan tepuk tangan untuk pemenangnya. Oke, yang kalah tidak perlu berkecil hati. Oke, tadi kita kan sudah memahami tentang bagian-bagian dari mata. Boleh duduk dulu, Nak? Silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan refleksi. Ya, jadi Ibu pingin kamu merefleksikan apa pengetahuan kamu yang tambah setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Ini Ibu bagi kertas. Silakan ditulis nama dulu, masing-masing ya. Setelah nama, lalu dijawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Ya, jawab saja dulu. Yang pertama, bagian mata apa yang menurutmu paling penting dan kenapa? Tulis. Kemudian, ya, apa hal baru yang kamu pelajari tentang bagian mata? Ada nggak hal yang baru? Kemudian, jika salah satu bagian mata tidak berfungsi, apa yang mungkin terjadi menurut kamu? Oke, karena semuanya sudah selesai, kita lanjutkan ke nih, umpan balik. Umpan balik ini tentang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Terus, apa yang ingin kalian sampaikan kepada ibu setelah pembelajaran hari ini? Oke, silakan dijawab. Di sebelahnya ya, di sebelahnya pertanyaannya. Tadi kan sudah. Ya, ya, sebelah yang kosong. Kita sudah ada di penghujung kegiatan kita hari ini. Semoga apapun pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah Ibu ucapkan terima kasih. Bye-bye. Tepuk semangat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan AI yang saya gunakan yaitu Bluecat. Bluecat ini adalah sebuah website yang menyediakan berbagai game edukasi. Sedangkan langkah penggunaannya yang pertama adalah kita cari di pencarian Google yaitu Bluecat. Lalu kita masuk ke websitenya, lalu kita buat akun dengan akun Gmail kita. Lalu ketika kita mau membuat soal, kita bisa klik create. Kemudian untuk menambahkan soal, kita buat add question. Lalu kita tuliskan pertanyaan serta pilih jawaban. Lalu kita klik save dan selanjutnya kita buat bahwa kita adalah hostnya. Lalu kita pilih gamenya, game apa yang digunakan karena tersedia berbagai game edukasi. Lalu untuk mengundang anak-anak, kita bisa menggunakan link ataupun kode game tanpa mereka harus membuat akun. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama siswa mampu mengetahui bagian-bagian mata. Yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi bagian-bagian mata. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan fungsi mata. Sedangkan alur kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu, media harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, seperti Infocus, Chromebook, kemudian media-media yang lain. Lalu, kita harus menyiapkan siswa. Dan yang ketiga, kita membuka pembelajaran. Keempat, guru mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Yang kelima, guru menjelaskan bagian mata dengan gambar yang ditampilkan di dalam Infocus. Kemudian, guru dan murid bernyanyi bersama-sama lagu dengan nada potong bebek angsa, di mana liriknya sudah diganti menjadi bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang ketujuh,
Untuk memahami lebih dalam, guru membuat 10 pertanyaan dari website Bluecat agar proses pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi siswa, yaitu melalui game Bluecat. Yang kedelapan, guru memberikan pertanyaan refleksi. Yang kesembilan, siswa diminta untuk memberikan umpan balik. Yang kesepuluh, pembelajaran ditutup. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan AI ini, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama sangat menyenangkan dan interaktif. Karena game ini menarik, membuat siswa lebih aktif dan tidak bosan. Yang kedua, mudah digunakan. Guru bisa membuat soal dengan cepat dan siswa bisa bergabung tanpa login. Yang ketiga, banyak mode permainan, ada banyak pilihan game sehingga tidak monoton. Yang keempat, cocok untuk review materi, sangat efektif untuk mengulang materi sebelum ujian. Yang kelima, bisa dipakai untuk semua pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Kemudian bisa digunakan di kelas online maupun tatap muka. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, perlu internet stabil. Jika jaringan lambat, game bisa macet atau terlambat. Yang kedua, tidak semua fitur itu gratis, ya. Beberapa mode dan laporan lengkap hanya untuk pengguna berbayar. Yang ketiga, siswa kadang fokus pada game, bukan materi. Jadi guru perlu mengatur supaya siswa tetap memahami pelajaran, bukan sekedar menang. Yang keempat, bahasanya dominan Inggris. Sebagian menu dan modenya masih dalam bahasa Inggris. Jadi beberapa siswa sulit untuk mengerti. Yang kelima, perlu perangkat. Ya, perangkatnya sendiri adalah boleh menggunakan handphone ataupun komputer. Sedangkan untuk di kelas saya sendiri, karena ini sudah saya gunakan ya tentunya, kekurangan di kelas saya yang pertama itu adalah banyak menghabiskan waktu karena semua perangkat harus disiapkan sendiri dan lama juga dalam proses persiapannya karena kita menggunakan Chromebook. Jadi kita harus memasukkan satu-satu akun Google kita. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi untuk wifi-nya gitu ya. Kebetulan saya belum aktifkan, jadi diaktifkan di kelas karena bisa dihidupkan ketika sudah dibawa ke dalam kelas gitu. Mengaktifkan wifi-nya itu juga cukup lama gitu karena saya sendiri yang mengerjakan. Kemudian yang kedua, beberapa anak itu awalnya masih bingung dalam permainan karena itu ya keterbatasan dalam bahasa seperti yang tadi banyak menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, ini ya, karena kebetulan internet sekolah itu belum sampai ke dalam kelas dan kelas saya terkhususnya itu agak jauh dari jaringan internet. Jadi memakan waktu lah gitu dalam proses menghubungkan internet dengan handphone gitu. Jadi banyak menghabiskan waktu dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Jadi kita harus benar-benar perhatikan perangkatnya. Sedangkan untuk respon siswa terhadap pengalaman belajar menggunakan AI ini, saya sudah baca dari hasil pertanyaan umpan balik, mereka rata-rata itu anak-anak sangat bersemangat dan mereka sangat senang gitu. Bahkan mereka itu meminta melakukan berulang-ulang dengan model game yang berbeda-beda. Kebetulan untuk Bluecat ini sendiri walaupun gratis, model permainannya masih banyak gitu dan sangat menarik untuk dilakukan. Kemudian mereka juga sangat berharap untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya bisa menggunakan pembelajaran yang seperti ini.